Ayat itu artinya pesan. Nah, kita misalkan mengambil suatu ayat, dibaca di mulut. Itu pesannya nyampe apa tidak? Atau hanya mengulang kembali pesan yang disampaikan? Jadi pesan itu sesungguhnya untuk diamalkan. Jadi bismillahirrahmanirrahim contoh. Dibacakan benar, bagus, harus. Tapi lengkapi dong. Dengan apa esensi dari makna ayat itu? Pesan di ayat itu. Pesannya adalah kamu mewakili Dia yang maha welas, maha asih. Berwelas asihlah. Sehingga jika ada yang, tanda kutip, mungkin di mulutnya membacakan A, tapi perilakunya bertentangan dengan A, berarti kan sederhananya dia hanya memaknai di frekuensi bacaan saja. Permasalahkan kulit. Oke. Kang, satu pertanyaan terakhir sebelum nanti dilanjutkan oleh Mas Dodi. Kita tahu bahwa eh, Sunda nih misalnya, kan memiliki peradaban yang berbeda dengan yang ada di Jawa. Leluhur-leluhurnya juga mungkin akan berbeda. Sehingga itu mempengaruhi kultur, bahkan mempengaruhi sifat-sifat orang-orang Sunda seperti apa, Bali seperti apa, Jawa seperti apa gitu. Nah, sebagai seorang pembelajar gitu, yang memang fokusnya di Islam gitu, Kang Yudi gitu, percaya nggak sih dengan eksistensi leluhur yang senantiasa dia tetap membersamai anak cucunya gitu ya, mereka yang dulu awal mula ibaratnya babat alas segala macam gitu ya di Sunda gitu ya, dan sejauh mana kemudian eksistensi dari mereka jikalau ada, kan bahkan katanya ada yang sampai mencari wadah baru karena masih, meskipun dia sudah meninggal dengan sempurna karena masih ada tugas lagi. Itu tuh gimana sih Kang? Kalau versi Kang Yudi gimana? Ya, itu diajarkan di tradisi leluhur Nusantara. Itu dengan konsep belajar istilahnya karma. Jadi intinya setiap jiwa yang dititipkan kepada suatu jasad, jadilah suatu kehidupan. Dia harus menjalani suatu perjalanan di muka bumi ini, suatu perjalanan kehidupan. Di dalam perjalanan kehidupan itu, dia akan ada beberapa. Pertama, dia akan membuat karma-karma baru. Yang kedua, dia akan memperbaiki karma-karma lama. Itu sesungguhnya sesuatu yang nggak begitu bisa jelas dipisahkan. Contoh, saat kita menyalakan lilin di suatu kegelapan, otomatis saat itu juga kita memadamkan kegelapan. Kan gitu ya? Sesuatu dua hal yang berbeda tapi nggak bisa dipisahkan. Nah, perjalanan kita itu tabur tuai atau sebab akibat. Walaupun kita paham, yang membuat sebab pun karena kita diperjalankan, gitu kan ya? Nah, itu hati-hatinya di situ. Nah, dari sebab akibat itulah, kemudian sesuatu itu karena sebab akibat tabur tuai. Saat kita menabur, saat kita menabung, kita ambil hasilnya. Kita menabung, ambil hasilnya. Kemudian dari tabungan-tabungan kita ini, kebetulan dilalahnya kontrak kita sudah habis di muka bumi. Nah, ini harus terbayarkan. Yang buruk harus terbayarkan, yang bagus harus terbayarkan. Nah, ada konsep di tradisi Nusantara bahwa apakah jiwa ini hilang, pulang, tidak balik lagi, dan seterusnya. Itu ada pembelajarannya atau konsep yang dipahaminya adalah dia akan berpulang bagi yang sempurna. Kemudian dia tidak bisa berpulang bagi yang tidak sempurna. Bagi yang tidak sempurna, dia harus mencari wadah agar dia bisa berlaku guna lagi, bekerja lagi, bertugas lagi, menuntaskan karma-karma sebelumnya. Sampai dia tuntas, sehingga dia bisa berpulang dengan sempurna.
Adapun yang berpulang dengan sempurna, ada kepercayaan sebagian yang menyatakan bahwa dia sudah sempurna, tapi mendapatkan tugas dari semesta, tugas dari Tuhan, dari Allah, bahwa dia harus turun lagi. Misal, menjadi pencerah di mana, menjadi guru mursyid di mana. Itu masuk ke suatu wadah yang tentu saja wadah itu pun frekuensinya sudah disiapkan yang sama. Si cangkangnya pun frekuensinya sudah cocok dengan yang disiapkan untuk bekerja tadi. Jadi konsepnya mangga bagi yang percaya, bagi yang tidak percaya. Tapi saya sangat memahami dan logikanya masuk. Secara bubuk referensi banyak bahwa contoh manusia kalau meninggal disebutnya menghembuskan nafas yang terakhir. Nafas terakhir. Nafas itu dihembuskannya kemana? Bukankah dihembusnya ke sini? Ke jagat semesta raya ini. Sehingga dia tidak akan jauh di sini. Sehingga dia pun kalau misalkan tanda kutip harus bertugas lagi, dia dari sini tinggal mencari wadah yang terbaik, yang tepat menurut semesta, menurut Tuhan. Itu konsep leluhur Nusantara. Dan bagi saya, kenapa juga kita tidak pelajari, tidak perdalam, sehingga hikmah atau pembelajaran yang bisa diambil apa? Tadi kalau kita bicara memperdalam konsep karmanya mereka, hati-hati loh membawa diri, hati-hati loh membawa ruh yang dititipkan oleh Allah di alam alastu kemarin. Berarti apa bedanya? Sama-sama pembelajaran bahwa you harus bisa membawa diri selama kamu hidup di dunia, karena you perlu pertanggungjawaban next. Ujungnya kan ke situ lagi. Bahasa boleh beda. Ya dari agama juga lah. Dulu orang nyebutnya kapitayan gitu. Emang sebelum Islam masuk, sebelum Kristen masuk, Hindu masuk, Buddha masuk, apakah berarti tidak ada tanda kutip kebudayaan? Tidak ada kepercayaan, keyakinan di manusia-manusia leluhur kita sebelumnya? Katanya, secara pelajaran, secara sejarah ada yang namanya kapitayan. Kalau kita pelajari kan, kapitayan dari kata taya. Taya itu nggak ada. Berarti dia itu saking susah ngejelasin sesuatu yang ada, tapi nggak kelihatan, nggak bisa diindrakan. Tapi karena dia kita semua ada. Ya kapitayan. Sehingga mungkin zaman sekarang disebutnya Tuhan. Kapitayan, taya itu. Sehingga kan keluar kalau di Sunda, Sang Hyang Taya. Yang maha, tapi nggak ada, tanda kutip, tidak teraba secara indera. Ya, menarik banget perspektif dari Kang Yudi. Ini narasumber baru, makin memperkaya kasanah keilmuan yang spiritualitas universal gitu, yang mungkin bisa dipahami oleh teman-teman semuanya, lintas agama, lintas kepercayaan. Semoga ini bisa memperluas cakrawala berpikir kita sehingga nggak berantem terus gara-gara sebuah perbedaan ya Kang ya. Thank you ya Kang ya. Terima kasih banyak. Sami-sami, siap. Kita break sejenak. Assalamualaikum Kang Yudi. Waalaikumsalam. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sedikit saya catat ada keterangan dari Kang Yudi tentang kekosongan diri. Saya agak tertarik di situ. Pengen mungkin mengulik sedikit lah tentang kekosongan diri. Kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar kan masalah apa kekosongan diri. Mungkin Kang Yudi bisa menjelaskan apa indikator atau ciri-ciri orang yang sudah masuk dalam level situ. Oke Kang, mungkin di situ kita awali perbincangan kali ini. Oke. Yang kosong itu apa gitu kan? Kalau saya memaknai yang kosong itu adalah yang di dalam diri kita ini. Dalam artian, contoh, pikiran. Selama kita hidup di dunia ini pasti ada yang dipikirkan. Ada yang dipikirkan. Kalau nggak dipikirkan, mati lah, gitu kan istilahnya. Nah, saat kita terus-menerus memikirkan, kemudian terus-menerus merasa sesuatu yang tanda kutip keduniawian, itu yang sesungguhnya
Boleh dikatakan itu loh yang dilarang oleh semua agama. Kenapa agama itu pasti ada ritual? Ada peribadatan, ada berdoa, di tradisi yang lain-lain ada yang namanya meditasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tujuannya apa? Untuk membuat jeda bahwa kita itu dalam berkehidupan selama nafas kita pakai ini, mbok ya eling kepada sesuatu yang di dalam. Jangan eling kepada yang di luar terus, dengan keduniawian terus, tapi elinglah kepada sesuatu yang di dalam, yaitu apa? Yaitu untuk merasakan kehadirannya dia. Dia itu ada, dia itu yang membuat kita hadir, membuat kita hidup, dia yang meliputi semuanya, itu yang jadi kita lupa. Nah, kekosongan di sini kalau di Islam saya memaknainya, itulah hakikat atau makna dari fanabilah. Fanabilah itu adalah hilangnya rasa saya ada, sehingga saya tergantikan. Kenapa saya tidak ada? Karena saya sudah tergantikan oleh dia. Dia itu apa? Ya dia sang maha keberadaan. Sehingga di situ kosong itu apa? Diri kita sudah kosong dari hal-hal yang tanda kutip bukan dia. Itulah fungsinya ritual-ritual tertentu di setiap agama. Kalau menurut saya ujungnya harus menggapai itu. Kalau disimak tadi dari penjelasannya Kang Yudi, itu kan berupaya untuk memang mengendalikan dari pikiran kita agar tidak terlalu over dalam memikirkan hal-hal yang keduniawian loh. Jadi dalam hal ini berarti masih ada peran dari pikiran, itu masih ada dalam praktek aplikasi hidup kita sehari-hari. Betul. Gak bisa dilepas yang namanya pikiran Tidak dan bisa perasaan. terlepas kan. Cuman yang dipikirkannya apa, yang dirasakannya apa di dalam pikiran dan perasaan. Kalau itu arahnya tanda kutip non ketuhanan, itu yang kenapa agama itu ada, agar kita itu memikirkan, merasakan tentang ketuhanan. Karena kalau terus-terusan non ketuhanan yang kita sadari, kita elingi, ya kapan kita bisa mencapai tanda kutip, kalau di jalan agama disebutnya pencerahan. Kalau saya nangkapnya gitu. Jadi pencerahan itu sesungguhnya suatu kepentingan, bahkan kewajiban, bahkan kebutuhan setiap manusia. Karena dengan tercerahkan, tanda kutip dia mengenal jati dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal sang kekosongan sejati, sekaligus dia sang keberadaan. Kalau dia sudah paham di situ, sudah mengenal di situ, mulai akrob di situ, harusnya dia punya kendali dalam berkehidupan. Bukan berarti dia menghilangkan pikiran dunia 100%, nggak mungkin. Perasaan 100% nggak mungkin. Cuma dia bisa membalance. Itulah fungsinya ritual-ritual dan meditasi. Dan itu yang sekarang orang-orang cari. Oke. Tadi disebutkan kan tentang akrobu, berarti di situ ada upaya untuk mendekat. Yap. Seperti kita ketahui kan, Tuhan punya sifat-sifatnya. Ya. Seperti mungkin contohnya Maha Pengasih, Penyayang. Betul. Tentunya ketika manusia sebagai pejalan yang berusaha untuk mendekat kepada beliaunya, berarti kadar kita, kesifatan kita itu harus lebih tinggi. Betul. Menuju ke sifat Tuhan itu sendiri berarti. Ya. Kalau di Islam ada istilah, jadilah tahaluk bi ahlakilah. Berahlaklah seperti ahlaknya Allah. Kenapa? Itu kan dikunci sebagai, ada yang menyebutnya ini sebagai induknya ayat. Umul ayah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim itu kan kalau kita pelajari sedikit lebih dalam, itu kan bi-ismi, bi-ismi itu artinya kan atas Dengan nama. Dengan nama atau atas nama. Kalau atas nama berarti mewakili dong. Kalau saya bekerja misalkan, mengikuti suatu rapat, saya mewakili atasan saya. Berarti saya harus tanda kutip sebagai jelmaannya yang diwakili kan. Nah, karena itu kita harus hati-hati membawa diri. Karena apa? Ternyata saya itu adalah ejawantah Tuhan yang masuk ke dalam diri. Tadi, di mana ada aku tiupkan ruhku. Itu yang harus kita bawa, kita manfaatkan, kita daya gunakan. Ya. Sehingga ujung-ujungnya berakhlaklah seperti akhlaknya Allah. Bukan berarti kita akan menyerupai Allah, bukan. Tapi jika Allah Maha Pengasih, jadilah pengasih.
Karena apa? Kan kita itu titisannya, tetesannya. Ruhnya dia yang tak terhingga, tak terbatas itu diteteskan di sini, ditiupkan di sini. Kalau dia maha pengasih, boleh kita pengasih. Jika dia penyabar, kita penyabar. Sehingga berakhlaklah seperti akhlak Tuhan. Nah, itu yang ujung-ujungnya banyak yang menyatakan atau mengatakan, setinggi-tingginya kamu beragama. Ujung-ujungnya apa sih? Akhlak. Akhlak itu berperilaku, bertingkah, berucap. Sehingga dalam berkehidupan, tanda kutip, itulah alat untuk membawa diri. Nabi Muhammad pun kan banyak yang menyampaikan, tujuan aku diciptakan ke muka bumi, aku bersiar. Tujuannya adalah memperbaiki akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang tadi, tahaluk bi akhlakillah. Mendekati akhlak-akhlaknya Tuhan. Apalagi kita mengakunya mengatasnamakan. Mengatasnamakan Tuhan yang pengasih penyayang. Nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian udah gitu bunuh orang. Udah gitu bacok orang. Bismillah di mana? Mengatasnamakan di mana? Itu berarti menjauh. Nah, bukan mendekat. Kalau mendekat, mengakrobkan, ya itu. Kita coba sebisa mungkin apa sih yang Tuhan atau Allah inginkan untuk diri kita. Yeah. Oh, ternyata sifat-sifatnya dia yang nempel di sini. Itu yang harus kita pakai. Itu kerjaan nggak mudah pastinya. PR manusia ya sesungguhnya itu sih. PR manusia itu ya? PR-nya itu. Iya. Tadi bagus itu. Ketika Kang Yudi ngomong dengan bismillah, dia baca bismillah terus ternyata dia membunuh atau mungkin merusak, melakukan hal-hal yang anarkis gitu, kan? gitu. Betul. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat bertentangan. Ya, sangat-sangat bertentangan dengan sifat beliau yang maha pengasih dan penyayang. Seharusnya kan tercermin dari perilaku, tindak tanduk, perkataan dan sebagainya. Ya. Tentunya akhlak yang baik. Ya, harusnya terus begitu. Fenomena seperti ini, apa yang melatar belakangi seseorang itu, padahal dengan keilmuannya itu, mereka itu tahu. Beliau-beliau itu banyak yang istilahnya pemuka agama, ustadz, kiai, dan sebagainya. Tapi kenapa aplikasinya kok malah begini? Penjelasannya menurut Kang Yudi gimana? Contoh, jika ada suatu catatan, katakanlah suatu ayat, suatu quotes, atau suatu kata mutiara misalkan. Jika kau lapar, maka datanglah, masuklah ke dapur, maka makanlah. Maka kau akan kenyang. Misalkan seperti itu. Kalimat itu kan kalau kita maknai sesungguhnya adalah suatu perintah. Di mana kita, jika mendapatkan suatu rasa lapar, maka kejarlah kenyang. Dan mengejar kenyang itu ada proses yang ditunjukkan di dalam catatan tersebut. Datanglah ke dapur, ambillah nasi, kemudian setelah itu kamu suapkan itu nasi ke mulutmu, kamu kunyah, kemudian kamu telan. Itu metodenya sudah ada. Jelas agar kau mencapai kenyang. Nah, sekarang kebanyakan itu hanya sekedar dibaca, di mulut saja. Tanpa dipikir, tanpa dirasa, bahkan tanpa diamalkan makna dari apa yang dia sendiri bacakan. Contoh kalau di Islam, Quran menjadi kitab yang harus diacu. Quran itu secara etimologi apa sih? Quran itu artinya bacaan. Sehingga bahkan jadi bahasa yang sekarang kita pernah pakai itu namanya koran. Koran, newspaper gitu. Itu Quran itu bacaan. Di dalam Quran itu terdiri dari beberapa ribu ayat. Ayat itu artinya apa sih? Kalau secara etimologi, ayat itu artinya pesan. Nah, kita misalkan mengambil suatu ayat. Dibaca di mulut. Itu pesannya nyampe apa tidak? Atau hanya mengulang kembali pesan yang disampaikan. Jadi pesan itu sesungguhnya untuk diamalkan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim contoh. Dibacakan benar, bagus, harus. Tapi lengkapi dong. Dengan apa esensi dari makna ayat itu? Pesan di ayat itu. Pesannya adalah kamu mewakili Dia yang maha welas, maha asih. Berwelas asihlah. Sehingga jika ada yang tanda kutip mungkin di mulutnya membacakan A tapi perilakunya bertentangan dengan A, berarti kan sederhananya dia hanya memaknai di frekuensi bacaan saja,
frekuensi kulit atau cangkang saja. Oke. Frekuensi bacaan ya, tekstual berarti. Tekstual apa yang umum Oke. tanpa memahami atau mendapatkan esensinya. Ini kan banyak sekali berita, termasuk pemuka agama, kiai, yang mungkin mencabuli santri, ada yang mensodomi. Mereka itu tahu ini tidak boleh, haram, dosa. Secara tekstual tahu, tapi pada prakteknya dia tidak bisa mengaplikasikan. Ya. Kalau secara penjelasannya jelas dia tahu juga. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa? Terus faktor apa yang bisa menyebabkan ini terjadi? Apakah ini dipengaruhi murni dari apa ya? Suatu kekuatan di luar dirinya, mungkin skenarionya Tuhan begini, atau mungkin punya penjelasan yang lain, Kang Yudi? Tuhan itu menciptakan diri kita ini sempurna, kalau menurut saya. Yin yang, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, hitam putih. Terbukti dengan apa? Malaikat diturunkan, setan atau iblis pun diturunkan. Dan kalau kita pelajari secara aritmatiknya Quran, di Quran, kata-kata malaikat itu disebutkan 88 kali. Dan kata setan disebutkan 88 kali juga loh. Itu saya pernah membaca seperti itu. Ada seorang ahli matematika, tapi dia sebagai ahli agama juga, dia pelajari Quran. Dia menyatakan di sebuah buku bahwa ternyata 88 kali kata malaikat disampaikan, 88 kali kata setan disampaikan. Difirmankan di Quran. Bukankah itu suatu simbol kalau kita baca? Bahwa Tuhan itu menciptakan itu sudah sangat sempurna, sangat seimbang. Nah, dengan semua kemahadayaannya Allah yang dititipkan ke dalam diri kita. Karena kita ditiupkan ruhnya. Tapi mahanya dibuang ya. Kalau Allah maha mendengar, kita juga bukan maha mendengar. Kita jadi bisa mendengar. Nah, dengan kebisaan-kebisaan itu yang Allah titipkan ke dalam diri kita. Terserah kita mau diapakan apa-apa kekuatan yang kita punya. Sedangkan pilihan ada dua. Malaikat sekian, iblis sekian. Kalau baik begini, buruk begini. Surga disiapkan, neraka disiapkan. Tuhan sudah sempurna. Terserah kamu karena kamu sudah mewakili aku. Kamu tahu keinginanku, aku adalah welas asih. Tapi di perjalanan terserah kamu karena kamu sudah punya kendaraan sendiri yang disebut dengan tubuh. Gara-gara tubuh lah, gara-gara jasmani lah, karena kita berhubungan dengan dunia lah yang membuat sang jiwa yang suci ini sudah mulai terkotori. Allah itu maha mendengar. Mendengar apa sih? Pasti mendengarnya keindahan, kebahagiaan, keselamatan. Bukankah itu yang jiwa inginkan? Contoh sederhana, kita melakukan kemaksiatan atau keburukan. Ada deg-degan nggak? Ada nggak nyaman?